Badai sehebat itu tidak bangunkan Tuhan kita. Yang bangunkan Tuhan kita adalah seruan umatnya. Teriakan kita. Makanya kenapa saya suruh banyak berdoa. Teriakanmu itu yang membuat Allah tidak bisa tenang di surga. Karena dia lihat anak-anaknya di SMK Pelayaran lagi berdoa. Dia lihat anak-anaknya di Amazing Grace lagi berdoa. Lagi berteriak. Di jalan, di mobil selalu kontak Bapak. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Engkau pembelaku. Kan doa ini napas hidup. Sembah dia. Saya sudah ajar kau prinsip-prinsip berdoa. Mulai dengan kepentingannya. Agungkan dia. Kadang-kadang sibuk agungkan dia di tengah badai. Belum minta bebannya apa. Beban suberes. Belum minta, Tuhan hamba sakit. Belum. Tuhan hamba belum nikah. Tuhan hamba belum ada anak. Belum minta. Hanya kebiasaan menyembah. Dia sudah bertindak kadang-kadang. Pokoknya intinya berdoa deh. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, shalom. Saya sangat bersyukur malam ini ada sukacita di tengah-tengah persekutuan kita. Terima kasih buat tim pemuji, tim musik yang begitu total melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga soundman tentunya Bapak Idundun yang terus memberikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Allah pada saat ini terpilih dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan, lalu kita akan baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, dan 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Jemaat 1, 2, 3. Sehingga perahu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. 25 sama-sama 23. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Demikian pembacaan firman Allah bagi kita dalam KKR semalam di sekolah SMK Pelayaran ini. Waktu Bapak Jeffrey dan kawan-kawan mau bikin kegiatan ini, lalu bertanya temanya apa. Karena ini KKR di sekolah Pelayaran, maka temanya adalah berlayar dengan Yesus atau berlayar bersama Kristus. Dan nats yang baru kita baca ini Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25 memang cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus dan murid-murid berlayar. Dan dalam pelayaran tersebut ada terjadi satu badai yang tidak main-main, badai yang besar, angin ribut. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang badai yang terjadi saat Yesus dan murid-murid berlayar ini, saya mau menyoroti dari dua sisi. Yang pertama dari sisi Tuhan, yang kedua dari sisi kita. Atau yang pertama, badai dalam kaitannya dengan Tuhan,
Lalu yang kedua, badai dalam kaitannya dengan kita. Kalau badai yang terjadi di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25 ini dalam kaitannya dengan Tuhan Yesus, maka jelas sangat mudah bagi kita untuk memahami kenapa badai itu terjadi dalam kaitan dengan Tuhan. Khususnya kita yang sudah belajar firman Allah mati-matian, kita yang selalu berusaha meluangkan waktu terbaik untuk belajar kitab suci, memiliki telinga dan hati seorang murid untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang jujur, pengajaran-pengajaran yang tulus, pengajaran-pengajaran yang total seputaran firman Allah. Kita percaya dalam kaitan dengan Tuhan, persoalan badai seperti ini, tidak ada satu badai apapun bisa terjadi di bawah kolong langit ini di luar izin Tuhan. Amin, saudara. Dia Allah pencipta alam semesta dan dia pegang kendali atas alam semesta. Tidak ada satupun terjadi di luar kehendak Allah. Saya baca teks ini dan para penafsir bilang, oh itu setan. Setan yang mendatangkan badai. Kalau kita belajar dengan ketat kitab suci, bahkan setan sekalipun tidak mungkin bikin apa-apa tanpa izin Tuhan. Amin. Andai kata itu setan, ya, tidak mungkin setan bisa bikin apa-apa tanpa izin Allah. Setan itu memang bisa bikin badai. Bahkan setan juga bisa kasih turun api dari langit. Bisa. Itu kalau Tuhan izinkan. Makanya kalau Bapak Ibu baca rentetan bencana yang dialami oleh Ayub. Dalam Ayub pasal 1 itu ada satu peristiwa di mana api turun dari langit. Itu beda dengan api Elia. Waktu Elia minta api turun dari langit bakar mezbah, beda. Itu api setan yang bikin. Tapi kenapa setan bisa turunkan api sehebat itu sehingga membakar habis ternak dari Ayub? Itu karena Allah bilang silakan kau buat sudah. Tapi ingat, nyawanya jangan. Jadi kesimpulannya apa? Mau bilang setan ke suwangi ke, ya, atau alat-alat setan lain yang gara-gara mereka seolah-olah terjadi badai dalam rumah tangga kita, terjadi badai dalam ekonomi kita, terjadi badai dalam bisnis kita, terjadi badai dalam pelayanan kita. Saudara harus mengerti ini, bahwa tidak ada satu hal pun bisa terjadi di bawah kolong langit ini di luar izin Allah. Mulai dari hal yang paling remeh sampai hal yang paling serius. Mulai dari urusan rambut di kepalamu, burung pipit kecil yang terbang di langit itu tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapa. Bayangkanlah, yang remeh urusan rambut dan burung pipit itu harus berdasarkan keputusan yang jelas dari surga. Apatah lagi badai besar, apatah lagi kematian saudara-saudara kita yang kita kasihi. Andai kata KKR malam ini tidak ada duka, kan kami lagi KKR tapi lagi duka Pak Jeffrey. Kita tidak menyangka bahwa ini terjadi. Salah satu tim inti pelayanan Amazing Grace, Tuhan panggil pulang, Ibu Sinta Solsepa. Ya, tapi di bawah terang firman Allah dengan pemahaman seperti ini, okelah kita sedih, okelah kita sebelumnya kecewa, okelah kita sebelumnya bertanya-tanya sampai pikiran, hati, perasaan sudah bercabang kemana-mana. Tetapi kalau kita mau duduk di kaki Tuhan seperti Maria, memilih yang terbaik, mendengar arahannya, mendengarkan ajarannya, mendengarkan firman-Nya yang adalah pelita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita, percayalah, kita akan mampu memahaminya dan berangsur-angsur. Bahkan mungkin bisa sekejap, seketika itu keadaan berbalik. Dari yang tidak mengerti jadi mengerti, yang dari stres jadi tenang. Dari panik jadi tenang, dari khawatir bisa terkendali. Kenapa? Karena memang Allah pegang kendali. Jadi saya tidak tahu saudara-saudara
badai-badai apa yang sedang terjadi dalam pergumulan Bapak Ibu terkasih, ya. Badai secara khusus yang sedang menerpa SMK Pelayaran Kupang. Tapi orang beriman tidak pernah mempersalahkan keadaan. Orang beriman tidak pernah cari kambing hitam bla bla segala macam, apalagi sampai mempersalahkan Tuhan. Tidak. Orang beriman memilih untuk tenang di kaki Tuhan dan terus minta Roh Kudus pimpin dia untuk memahami semua skenario terbaik yang kita tidak paham, tapi itu yang Allah kerjakan. Makanya kalau kita bandingkan dengan Yesaya 55 kan, ayat 8 dan 9, Tuhan bilang, memang rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Itu bedanya langit dan bumi. Perhatikan ayat ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Ya. dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Betul. Dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Nah, kalau orang paham ini, aduh, aman terkendali. Amin. Makanya ketika badai menerpa beberapa tokoh Alkitab yang Tuhan izinkan biografinya, bahkan story hidupnya diceritakan di Alkitab secara transparan, dan sampai hari ini kita baca contohnya Yusuf, itu kan badainya tidak mudah, Bapak Ibu terkasih. Masalah yang paling menyakitkan di dunia ini masalah dengan siapa? Orang dekat. Orang dekat. Orang yang kita sudah percaya, entah itu istri, suami, kakak, adik, kawan, tim pelayanan, tim kerja, kita sudah anggap dia kayak saudara. Bahkan mungkin seluruh isi kepala kita, perasaan kita, kita sering tuangkan ke dia karena kita percaya dia teman curhat. Dia bongkar ke sana, dia sebarkan gosip ke sana dan lain sebagainya. Dan biasanya, ya, secara manusia itu pahit sekali, itu sakit sekali, itu tatikam sekali menurut pandangan umum dunia. Tapi saudara kenal Tuhan kita, bukan? Tuhan kita itu kekasih Tuhan yang menurut dunia normal-normal. Tuhan akan bikin sesuatu yang melampaui batas-batas normal. Amin. Atau saya sering bilang, kalau orang bilang, aduh, ini masuk akal, tidak masuk akal, Tuhan punya bukan masuk, tidak masuk, lari lewat. Amin. Harusnya masalah yang paling menyakitkan kita itu masalah dengan orang dekat. Tapi Yusuf tidak tuh. Yusuf adalah salah seorang tokoh yang betul-betul intim sama Tuhan. Dia paham benar. Makanya Anda lihat, pada waktu kondisi sudah seperti itu, saudara-saudaranya menyakiti dia. Sekarang dia Allah upgrade dia, Allah dongkrak dia, Allah promosi dia, Allah buat dia naik level, naik tingkat, naik level, naik tingkat. Dan biasanya manusia yang tidak kenal Tuhan, posisi lagi di atas angin, biasanya sombong, anggap remeh, balas dendam. Kalau bisa dia injak semua musuh-musuhnya yang pernah melukai dia, yang pernah mengata-ngatai dia, yang pernah senggol dia, yang pernah usik dia. Dia bantai semua sebenarnya. Tapi tidak begitu dengan anak-anak Tuhan yang selalu percaya bahwa pembalasan hak Tuhan. Urusan kita mengampuni, urusan kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Semua tangisan, kesakitan, tekanan yang kita alami itu nanti hanya sebuah kisah saja yang berujung bahagia. Makanya dalam Kejadian 45 itu ayatnya yang kelima, Yusuf bilang begini sama saudara-saudaranya. Perhatikan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, ya, dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Anda lihat di sini, tak usah susah. Padahal ini saudara-saudara yang bikin dia nih. Ini orang hati bersih dia. Tidak ada dendam. Padahal ini saatnya dia kasih tunjuk power. Kalau kita di Kupang kan ada 1-2 orang tertentu yang mungkin lupa Tuhan saat jaya. Dia bilang, sudah, lu suka albeta? Sudah, lu seliin. Ini yang bosan duduk, kalau lewat bosan suka ketawa bareng. Basong ya. Kan begitu, kita so jaya sekarang. Jadi
Waduh, ini saatnya kasih tunjuk. Lu sudah tahu beta sekarang. Lu sudah lihat, Yusuf tidak begitu. Bagi saya orang begitu kampungan. Saya menyebutnya Anda udik secara iman. Orang-orang udik secara iman. Baru naik sedikit saya bikin goyangan, sudah mulai anggap enteng orang. Jangan. Kalau mau dipercaya lebih, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Lalu berkatalah seperti Yusuf. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Jangan. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, lagi-lagi dia tidak terlalu soroti mereka dulu. Tunggu belakangan. Nanti saya kasih tunjuk ayat. Nanti dia bongkar. Memang Basongju salah. Tapi pertama-tama kasih tenang mereka dulu. Ini semua ini Tuhan. Seperti khotbah malam ini saya bahas badai. Saya antar kita untuk paham dulu. Badai dalam kaitannya dengan Allah. Badai dalam kaitannya dengan providensiannya. Badai dalam kaitannya dengan skenario agung yang ada di hati dan pikirannya. Amin, Bapak Ibu. Ayat 7 dia lanjut. Perhatikan ayat ini. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Bayangkan. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Iya. 8. Saya baca buat saudara. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Anda lihat. Tapi prosesnya Anda baca sendiri tuh. Rencana mau bunuh dia, untung Ruben tahan. Semua mau bunuh dia selain Ruben. Ini saudara kandung semua satu papa. Kamu kasih mati dia nih. Untuk Ruben dan tolong, dia darah daging kita. Janganlah itu ada sumur, tuh buang aja ke dalam sumur. Saya waktu nonton film The Bible yang menyoroti tentang Joseph. Itu Yusuf sampai berteriak, kakak, saudara, tidak ada yang pusing dia. Aduh, saya nonton, saya menangis setengah mati. Sakit memang. Coba ini orang lain masih mending. Orang yang kita makan satu meja, mungkin tidur jumpa tendes. Sakit itu. Tapi dia dengan begitu luar biasa dipimpin roh. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Tuhan. Amin. Orang yang kalian injak, orang yang kalian maki, orang yang kalian mau bunuh, orang yang kalian tidak suka lihat dia punya muka, orang yang kau pikir lebih baik kasih habis dia, kasih mampus dia. Sekarang itu orang Tuhan angkat jadi penguasa. Anda lihat itu. Ya saudara-saudara yang tertekan, saudara-saudara yang biasa diremehkan orang, tolong jangan jadi sama seperti dia. Kapan Anda jadi sama seperti dia? Kalau Anda punya dendam dan siap balas, kau sama dengan dia. Kau tidak akan lihat pengalaman rohani seperti Yusuf. Jangan harap. Dia jahat, kau jahat. Dia dendam, kau dendam. Hanya masalah kesempatan. Jangan. Ngapain? Jadi kekasih-kekasih Tuhan, saya harap kita semua pahamin ya. Ini kebenaran yang perlu diingatkan terus. Karena semua masalah yang sudah terjadi, bisa jadi kita salah respon karena tidak ingat data-data seperti ini. Dan mungkin ada masalah-masalah baru. Karena biasanya kalau Tuhan lihat iman mulai naik, biasa toh kalau di SMK pelayaran kalau mulai naik kelas, materi pun tambah toh, ujiannya pun levelnya beda. Memang begitu. Karena pencobaan-pencobaan tidak melebihi kekuatan. Kalau kekuatan tambah tinggi, pencobaan harus seimbang dengan kekuatan. Itu harus siap-siap. Tapi tak usah takut, santai aja. Allah di pihak kita. Amin, kekasih Tuhan. Nah, saya harap kita memahami itu, kekasih Tuhan.
Memang akhirnya Yusuf juga bongkar, kamu memang jahat. Yusuf kasih tahu. Itu bukan tidak boleh ya, bukan berarti Anda paham rencana Allah lalu Anda tidak menyatakan kejahatan orang. Itu juga salah, karena teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Tuhan bilang sama Yeskiel, kau sudah tahu orang salah, kau tidak kasih tahu, dia mati nanti kau yang dituntut. Makanya dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf bongkar, kalian memang jahat kok. Perhatikan ini ayat. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kau jahat. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari semua data ini mengajarkan kita memahami rencana Allah. Ya, itu bukan berarti kita tutup dosa orang yang membahayakan dia. Kalau perlu tegur dia, kasih tahu apa adanya, bagus. Ya. Jangan orang sakiti engkau ingatin ayat dan berkata, bukan kamu tapi Tuhan. Dia tambah jadi setan. Sedang ngerti maksud saya? Bukan lu, bukan Theo, bukan Theo ini memang setan pakai. Harusnya sedang bilangin Theo ini memang setan pakai. Theo memang setan pakai. Jadi melalui peristiwa ini kiranya Theo bertobat. Karena besok mungkin balas Theo. Karena beta yang balas apalah artinya. Maka Tuhan yang balas. Theo tanggalam dan hilang gak sekali. Sudah nangkap maksud saya? Nah jadi jangan bilang mengerti rencana Allah, tak usah balas jahat dan jahat. Iya, tapi bukan berarti Anda tidak speak up, Anda tidak nyatakan apa yang menjadi dosanya, ngomong. Kan begitu. Apalagi di sekolah ada aturan. Jangan anak sudah datang terlambat, bukan kamu tapi Tuhan. Tidak bisa begitu. Lucinda. Jangan anak sudah terlambat lah. Tidak kerja tugas, bukan kamu tapi Tuhan. Jangan sampai begitu juga ya. Jadi data-data ini seimbang ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi pincang atau picik secara iman. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu dari sisi Tuhan. Tetapi berlayar dengan Yesus, berlayar bersama Yesus, menurut Lukas 8 ayat 22 sampai 25 ini, dalam kaitan dengan kita, saya mau catat beberapa hal dan saya mau seberangkan kepada jemaat. Maksudnya saya sudah catat beberapa hal dan saya mau seberangkan kepada Bapak Ibu terkasih. Yang pertama, dalam kaitan dengan kita, kalau memang Tuhan yang bikin itu skenario, Allah yang izinkan itu badai terjadi. Tapi apa kaitannya dengan kita? Yang pertama, saudara-saudara, badai yang terjadi saat berlayar bersama Yesus dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25 ini, itu terjadi saat murid-murid taat Tuhan Yesus. Itu ada ajakan, ayo bertolak. Mereka juga ikut, ayo naik ke perahu. Mereka ikut naik ke perahu. Anda lihat dulu ayat 22 dari Lukas 8. Perhatikan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Iya, jadi ini badai terjadi waktu berlayar bersama Yesus. Itu bukan terjadi karena mereka melawan Yesus, justru taat Yesus. Lihat, ini badai beda dengan badai yang Yunus alami. Beda. Badai yang Yunus alami itu badai yang terjadi karena melawan Tuhan. Badai yang terjadi karena tidak taat Allah. Badai yang terjadi karena menolak panggilan Allah. Maka terjadilah badai besar yang berujung penyelesaian masalah sampai akar-akar. Dan akar masalahnya siapa? Yunus. Ketika Yunus dibuang ke dalam danau itu atau laut itu, di situ badai tenang. Karena penyebab badai, akar pemicu badai adalah Yunus. Siapa Yunus dalam cerita itu? Hamba Tuhan, nabi, tapi pembangkang. Jadi kalau saudara ada kena badai, tolong evaluasi dulu. Ini badai terjadi gara-gara apa? Ini terjadi versi murid-murid dalam Lukas 8 ayat 22, atau badai terjadi versi Yunus dalam kitab Yunus. Badai yang terjadi Yunus itu, Tuhan suruh ke gereja, dia ke
Memang dia tinggal di Lasiana, tapi belum terlalu dekat pantai kan. Dia pergi di pantai, buaya gigi, encantan. Nah ini ibarat badai, karena hari Minggu itu hari ibadah, hari Minggu itu hari gereja. Kalau hanya pantai Lasiana, kita biasa bisa lihat itu pantai kapan saja. Iya kan? Tuhan suruh, ayo pelayanan, dia lari ke lain. Saya sudah dapat banyak cerita dari kawan-kawan pelayan yang dulu setia melayani, tapi lari. Hancur, Pak. Hancur. Syukur-syukur kalau bisa dipulihkan seperti Tuhan pulihkan Yunus. Itu puji Tuhan. Tapi ada yang Tuhan izinkan badai itu menelan dia, dan tidak ada second chance. Tidak ada kesempatan kedua. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan, orang-orang muda yang ada di dalam KKR ini, tolong evaluasi diri ya, badai-badai yang terjadi itu gara-gara apa? Saya bandingkan lagi badai yang seperti badai Yunus ya. Kalau kita bandingkan dengan data dalam Amsal pasal 1, mulai ayat 24. Di situ firman Tuhan bilang begini, 1:24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Kamu menolak ketika aku memanggil. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Kamu tidak menghiraukan ketika Tuhan bilang marilah kepadaku, mari. Mari hai pemuda, mari hai pemudi. Mari hai pak, mari hai ibu, mari hai om, tante, opa, oma. Kau tidak peduli. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Lanjut. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aduh, bayangkan ini saudara. Makanya saya bilang syukur-syukur kalau kejadiannya kayak Yunus dapat kesempatan berikut. Ini Tuhan ketawa. Tidak selamanya ya Tuhan punya respon tuh, baca Alkitab tuh harus komprehensif ya. Jangan hanya pakai satu ayat emas, Allah pasti terima, Allah pasti terima. Ada yang dia buang ke neraka. Kanal Allah tuh kanal mus komplit. Jangan copot satu ayat emas yang cocok dengan tumpu otak yang besar kayak bakpao nih. Lalu kau mulai framing Tuhan begitu. Jangan. Tuhan tuh kanal mesti lengkap. Makanya kalau kami ajar Alkitab, kami ajar semua supaya orang tahu lengkap. Ya. Kemudian aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Tuhan ketawa, Tuhan olok. Anda bayangkan ini. Emang ada begitu? Ada. Karena kan dia tidak ketawa langsung, dia pakai depo hamba saja. Pernah dengar Elia olok-olok gitu Nabi Baal? Itu olok tuh. Panggil terus, panggil. Mana Tuhanmu? Mungkin ada jalan-jalan, ada tidur kah? Teriak. Ujung-ujung Tuhan bilang apa? Sembeli mereka satu-satu. Horo bikin mati semua. Anda lihat itu. Jangan kenal Tuhan hanya maha kasih ya. Dia suci, dia adil, dia bisa murka. Jadi kalau Allah ada panggil, saya pakai bahasa Kupang, jangan bakinjang. Kok nanti, nanti Bapak. Jangan nanti. Segera, I answer yes. Ku jawab ya. Jangan tunda. Nanti berat. 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Seperti badai. Terus. Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Iya, jadi persoalan-persoalan hidup itu bisa disebut dengan istilah badai. Makanya akibat tolak kebenaran, akibat tolak undangan Sang Kudus, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Tapi beda kalau Anda sedang ikut Tuhan lalu kena badai. Jangan mau ditipu oleh ajaran-ajaran bodoh yang bilang, oh ikut Tuhan badai. Tidak ada. Itu ajaran omong kosong. Tidak ada Alkitab ajar begitu. Ini yang kita baca ini jelas, Lukas 8:22. Naik perahu bersama Yesus. Tapi badai terjadi. Nah kalau begitu sebenarnya keren sebenarnya ya.
Makanya kalau kita bandingkan dengan data-data lain, Tuhan bilang apa? Kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi kamu dikaruniakan untuk menderita. Amin. Pikulah salib. Saya ajarkan berkali-kali apa itu salib. Salib artinya menderita karena taat Tuhan, menderita karena cinta Tuhan, menderita karena jaga kekudusan. Anak-anak muda, karena kau jaga kekudusan, pacar meminta putus, kau menderita. Itu menderita keren. Dia minta Tiap kali ketemu dia bilang Naum dulu. Sudah nanti. Saudara tidak pernah mau kasih karena Anda sering dengar pendeta bilang, jaga dirimu. Amin. Pendeta selalu bilang, jaga dirimu. Amin. Tunggu sampai itu laki-laki datang menghadap orang tuamu dan berkata, Bapak, saya Lambertus. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya punya iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya betul-betul kosong, Bapak. Saya kosong sekarang. Ya kan? Ini laki-laki sebenarnya bagus, tapi memang harus dapat puku juga sebenarnya. Tapi maksud saya, dia tidak mau rubu-raba kau, anak nona, kupang. Apa yang kau pun nama ambil dari Alkitab. Dulu waktu mama mau hamil, pikir lu laki-laki, jadi susiap Yakobus. Keluar begini perempuan, Yakoba. Ya sebenarnya mau Yakobus, USG salah. Keluar kue rambut panjang. Nah kemana bapak su Yakobus ganti Yakoba. Makanya semakin umur tetangga panggil Tante Oba. Ya, bisnis boba, ya kan? Oh wow. Adek, salib itu salah satunya adalah kau menderita karena kekudusan. Anak SMK pelayaran atau yang nanti akan daftar di sini, atau Anda yang tidak sekolah di sini tapi Anda sedang pacaran harus jaga kekudusan. Amin. Kudus itu dari kata Yunani hagios. Hagios artinya dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Banyak yang tidak kudus, makanya tidak pisah dari dunia. Dunia bikin aneh-aneh, dia juga bikin aneh-aneh. Apalagi saudara yang kos-kos, ya, pacaran di Lasiana, banyak tempat gelap di Lasiana saya lihat. Kita harus hati-hati. Andai kata kau pernah jatuh, ini malam Tuhan kasih bangun kau. Amin. Tuhan kasih kesempatan. Yang minta cium, sudah ciumin lampu. Supaya lu lihat di bibir dan di kumis itu mengembang sama kayak brokoli. Benar. Enak selalu minta cium di bulan Agustus. Mau cium Desember, Natal. Itu maksudnya hidung sah. Timur banget. Amin. Oh iya dong. Oh ada sama kok sana. Bet san mau bisa dengan pendeta. Betul kau ada nak katon putus. Kok kajang. Biasa dengar. Dia tuh. Sorry, saya mesti ngomongkan banyak orang muda nih. Itu orang dia tidak cinta kau. Dia tuh pacaran tidak dengan cinta, tidak dengan kekudusan, tidak dengan kebenaran. Dia pacaran dengan nafsu. Buktinya, ya, lu tidak mau layani dia pun nafsu, dia minta putus. Dia memang tidak cinta kau. Jadi kalau ada laki-laki begitu, dia minta pegang, jangan kasih. Kasih lu pun nenek, lu pegang tangan. Soalnya memang Tuhan ini kau rabun. Surabun lu pegang tangan nenek. Maksudnya lu jaga lu. Lu enak saja lu. Dia tidak cinta kau, nona. Pertanda saya mulut. Kalau kau tidak mau layani dia punya keinginan yang melawan firman itu, dan ternyata dia putus. Lu putus sudah. Itu cara Tuhan bantu kau. Amin. Lu sakit memang kok. Pacaran bagian lama kan dia kasih apa-apa. Bakso dulu yang bayar.
Di baju kotak-kotak itu kan bosan beli di Erbeto. Beta tahu. Tahu saya balas. Maka pas dia lewat lu bateria, kas kembali baju. Nah, menderita, tapi nggak ada masalah. Amin. Anda menderita di jalur yang benar. Anda menderita di jalur yang benar. Sakitmu itu sakit dikaruniakan, karena kamu dikaruniakan untuk menderita yang begitu-begitu tuh. Jadi sakit apapun, tekanan apapun, masalah apapun, air mata jatuh karena alasan apa, pastikan alasan-alasan kudus. Kalau alasannya tidak kudus, bertobat kita. Amin. Indah kok, semua kita kena badai, tidak ada yang lolos. Orang Yesus saja kena badai, masa kita. Makanya dalam Yohanes 15 ayat 18 itu saya selalu bacakan kepada jemaat. Yesus bilang apa? Kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kenapa dunia membenci kamu? Ini ayat 19 jawabannya. Perhatikan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Iya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Betul. Kenapa dunia membenci kamu? Karena Allah buat kamu hagios, dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Allah. Makanya dunia lihat kita sudah kontras secara tajam, maka dunia mulai membenci kita. Tapi kenapa Anda harus takut dengan kebencian dunia terhadap kita? Biasa aja. Setan dan alat-alatnya pasti ada kuasa. Tapi Yesus kita maha kuasa. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Yesus maha kuasa. Dia berjanji, aku menyertai engkau senantiasa. Aku di pihakmu. Dan waktu dia di pihakmu, dia menyertai kita. Dia ada sama-sama dengan kita. Ibarat satu perahu. Bahkan dia nahkodanya. Tapi badai masih bisa tetap ada. Tapi jangan takut. Badai itu terjadi, tapi Yesus ada di sisiku. Itu penting. Jangan badai terjadi lah kau sendiri lah. Aduh. Kita punya cerita di Kupang, saya kan banyak orang yang mungkin tidak ada Yesus dapat badai, katakanlah kayak putus cinta. Kalau tidak salah pernah, kau minta maaf kalau saya salah koreksi. Pernahkah ada polisi atau tentara buang diri di Liliba kah? Pernah, kalau tidak salah saya pernah dengar beberapa tahun lalu tuh. Katanya polisi, Anda bisa bayangkan, andai kata itu benar kan ngeri sedap. Orang mau latihan fisik begitu rupa tapi tidak punya roh yang kuat, selesai. Ada orang yang kelihatan kayak Mbak Iliu. Maksudnya dia kayak hidup terhidup, mati termati. Tapi kuat loh iman. Amin. Lomba gerak jalan selalu bikin masalah. Kok kawan semua sudah huldi masih doka-doka dari belakang. Ini kan masalah. Tapi kalau omong iman, jangan deh sama dia. Amin, kekasih Tuhan. Dia punya iman luar biasa sampai rasa-rasa Tuhan bilang kayak ada sesuatu yang keluar dari saya. Seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Itu sangat sengsara loh. Yesus bilang kayaknya ada yang raba saya nih. Ada sesuatu yang keluar dari saya. Gara-gara seseorang yang bilang, asal ku jama ujung jubahnya, aku sembuh. Itu iman model apa itu? Secara fisik dia lemah. Tabib give up. Angkat tangan, menyerah. Tapi dia tidak. Saya tahu ini orang. Saya jama ujung jubahnya, sembuh. Saudaraku harus percaya skenario-nya yang terbaik. Amin. Itu hal yang pertama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hal yang berikut yang saya catat dan saya mau seberangkan kepada jemaat sekalian. Seturut Lukas pasal 8, 22-25 di bawah tema berlayar bersama Yesus. Badai yang terjadi saat berlayar bersama Yesus ini terjadi di saat keadaan lagi baik-baik saja. Keadaan lagi tenang-tenang.
Jadi waktu mereka berlayar itu awalnya tenang sekali. Kita lanjut ayat 23 dari Lukas 8. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Iya, saking nyamannya. Jadi Yesus dari sisi kemanusiaannya, dia Allah dan manusia, tidur nyaman, nyenyak. Tidak mungkin kalau pelayaran awal ada badai Yesus tidur. Karena saking nyamannya ya Yesus tidur. Dan tidak ada masalah ya, di anak kalimat yang pertama itu sudah masih aman di sana. Ya. Bahwa dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Artinya apa? Keadaan aman-aman saja, keadaan baik-baik saja, keadaan tenang-tenang saja. Tapi apa yang terjadi? Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saudara, hati-hati dengan zona nyaman. Bagi anak Tuhan, tidak ada satu keadaan nyaman yang membuat Anda nyaman tapi tidak berjaga-jaga. Itu tidak boleh. Tidak boleh, bahaya itu. Anak Tuhan tidak pernah diajarkan menikmati berkat, nyaman, tenang. Lalu hitung-hitungan secara manusia. Aduh, aku masih aman nih, aku masih kuat nih, tabungan masih banyak nih, koneksi masih banyak nih, aduh aset masih banyak nih. Lagi nyaman-nyaman. Justru itu kau harus waspada. Karena Tuhan bisa datang terkujung. Ayub tidak pernah berpikir bahwa badai itu datang tiba-tiba. Ayub tidak pernah pikir. Ayub selalu melakukan perannya sebagai kepala keluarga, sekaligus gembala yang baik bagi anak-anaknya. Anda baca sepanjang kitab Ayub pasal 1. Tiap kali anak-anaknya bikin pesta, Ayub selalu punya kecurigaan. Jangan-jangan pesta tadi malam mabok, kasih keluar kata-kata mengutuk Tuhan. Maka dia mulai bikin mezbah, korban pengampunan, penghapusan dosa. Dia selalu rutin melakukan itu. Dia ada dalam satu keadaan yang mapan, bahkan kaya raya. Di wilayahnya dia orang paling kaya menurut kitab suci. Tiba-tiba badai datang. Saya kenal banyak orang yang dia lagi nyaman-nyaman, sudah ada tikam, periksa kanker. Makanya saya tidak pernah percaya kenyamanan. Tadi kami sharing dengan ketua kaum pria sepanjang jalan ke sini. Masalah hitung-hitungan waktu. Saudara tahu kita kalau hidup 70 tahun, 40 tahun itu khusus untuk tidur aja. Tidur tuh 40 tahun. 40 tahun. 30 tahun yang sisa itu apa? Shopping, jalan-jalan, bercerita, duduk di pohon asam, tede kutub, tahu ngomong apa. Berdoa berapa lama? Baca Alkitab berapa lama? Melayani berapa lama? Makanya diberkatilah Anda yang malam ini mau duduk di sini dengar firman. Sebenarnya Anda bisa memilih yang lebih baik. Misalnya ada pendeta yang khotbah lebih baik, ya, hotel bintang 5. Pamel atau hotel bintang berapa? Lo hitung sendiri. Tak terbatas bintangnya. Beratapkan langit. Beta baru sampai dari Surabaya tadi loh. Beta KKR tadi malam di kota Surabaya, di belakang Tunjungan Plaza itu ada satu gereja GSCA, salah satu gereja tertua di Jawa Timur. Sudah 55 tahun. Indonesia sudah 79 toh. Jadi Indonesia berusia 24 tahun, gereja sudah berdiri. Jawa Timur. Senior banget tuh. Om Cakai Hatu, gembala senior, banyak mujizat terjadi di situ. Lalu mereka tiba-tiba bikin ide, bikin tema KKR, ya, selamatkan yang hilang berapapun harganya. Saya sebenarnya capek karena beruntun. Saya sampai dari Singapura, lanjut Manado, lanjut Kupang, lanjut Surabaya, sampai di sini lagi. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Jadi saya pikir, tambah Pak Budi sharing tadi, saya pikir, aduh Tuhan, ini mesti maksimal. Karena yang untuk tidur saja itu kalkulasinya 40 tahun. Itu belum yang cari doi, ya. Syukur-syukur kalau cari uangnya, cari uang yang memuliakan Allah. Artinya cari uang sambil jadi berkat.
di tokomu kau buka lagu rohani atau renungan apa kek firman Tuhan yang kau tahu hamba Tuhan, tidak harus saya ya, orang lain juga boleh, asal yang membangun. Jadi Anda sedang bisnis, sedang menginjil, semua satu kali jalan. Karena waktu kita tersita banyak sekali. Makanya saya tidak percaya zona nyaman. Saya belajar dari teks ini, tiba-tiba sekonyong-konyong berada dalam bahaya. Entah ini sejenis angin sakal. Angin sakal itu angin yang dari depan, dan itu parah banget. Secara geografis, posisi Danau Galilea itu memang sangat potensial terjadi badai-badai mendadak, termasuk angin sakal itu. Itu bahaya banget. Tapi poinnya adalah begini Bapak Ibu. Badai sehebat itu tidak bisa membangunkan Yesus. Apa yang membangunkan Yesus? Teriakan murid-murid, bukan badai. Ulang. Badai sehebat itu tidak bangunkan Tuhan kita. Yang bangunkan Tuhan kita adalah seruan umatnya. Teriakan kita. Makanya kenapa saya suruh banyak berdoa. Teriakanmu itu yang membuat Allah tidak bisa tenang di surga. Karena dia lihat anak-anaknya di SMK Pelayaran lagi berdoa. Dia lihat anak-anaknya di Amazing Grace lagi berdoa, lagi berteriak. Di jalan, di mobil selalu kontak Bapak. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan, Engkau pembelaku. Kan doa ini napas hidup. Sembah dia. Saya sudah ajar kau prinsip-prinsip berdoa. Mulai dengan kepentingannya. Agungkan dia. Kadang-kadang sibuk agungkan dia di tengah badai. Belum minta bebannya apa. Beban beres. Sudah mengerti maksud saya? Belum minta, Tuhan hamba sakit. Belum. Tuhan hamba belum nikah. Tuhan hamba belum ada anak. Belum minta. Hanya kebiasaan menyembah. Dia sudah bertindak kadang-kadang. Pokoknya intinya berdoa deh. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kan sejumlah ayat Tuhan Yesus ajar, firman Tuhan ajar. Lukas 18 ayatnya yang pertama. 1, 2, 3 jemaat baca. Lalu Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa apa? Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Aman, Cian? Aman. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Orang suka berdoa itu kuat. Kuat sekali. Mungkin apa yang Anda minta belum dikabulkan. Apapun bentuk permintaan. Tapi Anda kuat tanggung itu semua. Makanya di dalam Lukas pasal 21 itu ayat 34. Dia bilang begini, 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, ya, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Betul. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. 36 baca sama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya apa? Kamu beroleh kekuatan. Sampai di situ dulu. Kamu beroleh kekuatan. Ada kekuatan yang besar dalam kehidupan orang-orang yang suka berdoa. Badai tidak bisa bangunkan Yesus, tapi seruan murid-murid dia bangun. Ya, budayakan itu ya. Belum telepon, bukan tidak boleh telepon pendeta ya, jangan salah mengerti. Dia bukan yang pertama. Tidak boleh cari orang curhat dulu panjang lebar. Kau tidak panjang lebar dengan Tuhan Allah, kau panjang lebar dengan manusia. Syukur-syukur kalau dia bisa percaya. Lu panjang lebar, dia kes panjang lebih lebar lagi di tetangga. Iya kan, manusia ini kan kadang-kadang bingung. Orang cerita dia dapat solusi, dia bongkar tempuh aib di teolah, di lorong sebelah lah. Sudah doh, banyak omong dengan Tuhan Allah, banyak curhat dengan dia. Kadang-kadang orang yang banyak omong dengan orang, sedikit omong dengan Tuhan. Bahkan saya pernah dengar seorang pendeta gemit ngomong dan saya terpukul sekali.
Banyak orang yang suka dikasih kesempatan doa, kalau dia doa panjang-panjang di muka. Biasa di rumah doanya dikit loh. Wih, kalau dia tampil tuh. Ya Bapa di sorga menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dia gimana baca upacara bendera. Yang biasa doa panjang di mimbar, biasa di rumah pendek gitu. Saya waktu omong begitu, Pak Pendeta omong begitu. Kason salah Pak Bobi Litelnoni yang ngomong. Waktu beta khotbah KKR di Gemit Kota Kupang di Tedis. Entah yang tahun keberapa itu. Karena 10 kali KKR dan beta selalu terlibat. Waktu masih ketua sinode. Om Bobi masih ketua. Waktu ngomong begitu beta pikir-pikir. Wah ini pukulan loh. Iya kan ada yang kalau berdoa tuh lu mati. Panjang sekali sama-sama berhenti baru puitis sekali. Ya Allah. Di dalam cakrawala kemenangan dan tenggelam dalam danau darah Yesus. Beta dengar kapan Yesus pun danau darah. Tapi itu yang terjadi bukan? Ya Allah. Sebagai laki-laki kami mengalami lika-liku laki-laki yang tidak laku-laku. Dan penuh dengan luka-luka. Sadar. Kalau jadi malaikat pasti tampar, saudara. Kenapa mesti hidup lebih lama di mimbar kau ini? Maksud saya kalau biasa doa panjang boleh, tapi di rumah juga begitu. Jadi enak, lu tuh jujur gitu loh. Nangkap ya? Bapak Ibu, jemaat, kawan-kawan pelayan, anak-anak SMK pelayaran. Banyak berdoa, karena itu doa yang bikin surga tidak bisa diam. Saya bilang kalau tidak berdoa juga dia semua monitor keton dari atas, apalagi doa. Amin. Dan karena sudah omong doa jadi bet sedikit agak panjang sedikit ya. Dan doanya jangan egois. Doa buat orang lain juga. Kan Tuhan ajar kita doa Bapa kami, bukan Bapamu atau Bapakku atau Bapak dia. Ini Bapa kami. Nangkap ya? Seorang teolog mengatakan, kamu bisa masuk kamar doa, bisa kunci kamar lalu berdoa. Tapi kamu tidak bisa kunci Bapa untuk dirimu sendiri. Bapa kami. Makanya kenapa dalam 1 Timotius pasal 2 itu, ayat 1 dan 2, Rasul Paulus ngajar tentang doa syafaat. Dia bilang begini, perhatikan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Semua orang dong. Ini berdoa buat orang yang ada kaitan dengan dia. Omku di Amnuban, iya tapi itu ommu. Iya tuh, coba kalau berdoa, hamba berdoa buat ini Om Fanto pu Om di Rote, itu keren. Iya kan, lu marga nomleni, lu malu doa keluarga menafe, hormati beri, keren itu, keren itu. Sering-sering lah melakukan itu, tapi tetap ingat keluarga nomleni ya. Jangan lu hantam mana fedetan semua, langsung keluarga nomleni, lu tinggal di Rote. Maksud saya ialah doa juga buat orang lain. Amin. Sudah melakukan ini, saya harap mulai. Kalau belum mulai ya, ini firman loh. Ini perintah. Kau cinta Yesus, lakukan ini. Betul doa tuh behantam semua. Orang-orang perbankan Tuhan. Nah, orang bank dong banyak yang tidak kasih sumbangan di kitab gereja, tapi saya doa. Iya, Pelni se-Indonesia kan demikian penting banyak orang. Pelni berdoakan Pak Budi, Pelni pelayaran. Pelni saya berdoakan apa? Cuma SMK pelayaran. Pelni berdoakan, maskapai penerbangan berdoakan. Makanya kalau kami ada di bandara tuh langsung ada hati kasihan orang. Tuhan ini kalau gempa bumi, kalau orang lepas bom di bandara, ini masuk surga. Beta lihat orang langsung tergerak mus doakan. Tuhan tolong ini orang-orang Pertamina. Tuhan tolong ini pengusaha-pengusaha. Tuhan tolong ini orang-orang anak-anak yang dilahirkan cacat. Kuatkan orang tuanya Tuhan. Itu bukan keluarga atok. Bukan.
Saudara yang terlalu biasa doa hanya urus saudara dan keluarga, boleh, tapi ingat ini ayat dulu ya. Doakan pejabat, ini ada calon wali kota ganteng, mencurigakan kan? Itu harus didoakan. Saudara lihat, saudara hanya curiga kan, tidak doakan. Curiga seperti itu, ya sah-sah saja karena kita banyak dikecewakan. Tetapi maksud saya, dibawa dalam doa. Ini hanya buang waktu habis dicuriga, heran. Doa, sama-sama baca, 2, 3. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi doa buat semua orang ya. Lebih khusus lagi, doa buat gereja. Gereja itu kalau istilah Alkitab bilang orang-orang kudus. Makanya ketika Paulus bahas perlengkapan senjata Allah di dalam Efesus pasal 6 itu mulai ayat 12 sampai ayat 17, di ayat 18 dia mulai suruh berdoa. Dan doanya begini dia bilang, perhatikan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Anda lihat, di atas segala doa lah. Habis segala doa permohonan, habis permohonan berdoalah, habis itu berjaga-jaga dalam doa, habis itu permohonan, habis itu tak putus-putus. Jadi doa terlalu penting. Di ini ayat satu di penekanan doa ngeri sekali. Ini ayat. Kalau ayat 19 Paulus bilang begini, juga untuk aku, artinya berdoa juga buat pendeta. Pendeta itu pasti doakan jemaat, jemaat harus doakan pendeta. Tuhan tolong Pak Mel supaya jambak gatal. Boleh. Boleh. Tapi kata-katanya lu kemas di hadapan Allah. Baik. Lu jangan ngomong itu. Jangan. Begini. Saudara doa. Ini beta kasih contoh. Tapi saudara terjemahkan. Ini kan bukan ngomong dengan ini saudara pun teman alumni kan. Dan Tuhan Allah. Begitu. Jaga Pak Mel Tuhan. Gitu. Apalah bahasanya. Aduh, kasihan. Bila saudara pemuka di beta kayak sedih sekali. Haleluya. Begitu ya. Jadi badai tidak bisa kasih bangun Tuhan, doa kasih bangun Tuhan. Amin. Yang berikut, tiga kok. Beta siap 5, main yang 4 dan 5 pendek. Tiga kok. Doa badai saat berlalu terjadi di saat mereka taat. Badai itu datang dalam keadaan baik-baik, saya tenang-tenang. Lalu badai sebesar itu dia bisa bangunkan Yesus. Justru doa yang bisa bangunkan Yesus. Yang keempat, badai yang terjadi saat berlayar bersama Yesus itu ternyata itu Tuhan izinkan. Karena poin dengan Tuhan tadi, Tuhan izinkan itu sebagai latihan iman. Makanya setelah badai itu memang ternyata mereka agak ketakutan dan Tuhan mendapatkan celah. Sebagai Allah yang maha menilai dan penilaian tidak mungkin salah. Tuhan lihat ini anak-anak rompu iman kurang beres. Makanya di ayat 25 dari Lukas 8 itu dia bilang begini, perhatikan. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Sampai di situ. Jadi ternyata badai-badai itu juga salah satu tujuannya latih kita pu iman. Latih kita berharap. Amin. Latih kita untuk mengandalkan Tuhan. Jadi iman itu memang ada latihannya. Ada pemurniannya. Kalau murnikan emas itu pakai api. Murnikan iman harus pakai pencobaan-pencobaan, badai-badai kayak begini. Makanya di dalam 1 Petrus 1 ya, ayat 6 dia bilang begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sampai di situ. Kalau emas mau kasih murni pakai api. Iman kasih murni pakai ujian, pakai badai, pakai pencobaan, apapun Tuhan akan buat supaya kita tambah murni. Jadi kalau ada badai jangan marah-marah ya. Ingat ini poin. Allah sedang murnikan saya. Perkatakan, Allah sedang murnikan saya. Allah sedang murnikan saya. Allah sedang jadikan saya suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, pemuda yang lebih baik, pendeta yang lebih baik, pelayan yang lebih baik, yang lebih murni. Percayalah itu.
Dan yang terakhir, karena saya harus pergi melayat ya, saya harus pergi melayat ya. Yang kelima, ternyata memang Tuhan itu tidak pernah salah kalau dia bikin skenario. Saudara tahu setelah latihan iman ini apa? Di balik badai yang terjadi saat berlayar bersama Yesus itu ada perkara ajaib yang Tuhan mau siap. Pulang Anda baca ayat selanjutnya, peristiwa selanjutnya dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25 itu. Kalau saudara baca lanjut terus di ayat 26 dan seterusnya, dia pun tema apa? Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Artinya begini poinnya, saya tidak beda itu lagi terlalu panjang. Yang mau saya kasih tahu begini, kalau Allah izinkan badai dan Anda dimurnikan di situ, ada perkara besar, ada mujizat besar, ada kemenangan besar. Ini orang gila disembuhkan. Jadi saudara jangan takut dengan badai. Nikmati proses itu, akan ada kejutan-kejutan. Ya, SMK pelayaran, kalau ada badai apa terjadi di sini, tenang. Berharap pada Yesus. Kalau bisa nasi agak rame, bikin KKR ulang lah ya, Om Jeffrey. Send Om Edu. Kita datang lah, kita mainkan. Percayalah, poin-poin ini adalah kebenaran yang luar biasa. Saya harap kita semua dikuatkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan ajaib. Mari kita berdiri bersama-sama.